akan menyanyikan lagu pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian Yesus Kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, kasihku. Lagi dari awal. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian kasihku. Menggendang puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Kekasihku. Dengan gendang puji dengan kecapi, ku bernyanyi, haleluya, kasihku. Yesus Kekasihku, ku bernyanyi, haleluya, Yesus Kekasihku. Sayang, Yesus sayang Tuhan, aku jadi anaknya. Sayang Tuhan, sayang, aku sayang Tuhan, jadi anaknya. Sayang Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, puji Tuhan, glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan, diangkat jadi anaknya. Aku sayang Tuhan, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, angkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Berdoa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kembali kami masuk dalam sesi berikutnya yang akan dipimpin
dipandu oleh Bulin. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin acara ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan Bulin. Amin. Biduan kita. Terima kasih Pak Ustadz Bram. Saya akan share screen ya. Pak Dani itu Frozen. Iya, kamera gula. Kasihan Pak Dani Frozen. Coba saya akan share screen ini. Saya akan memulai dari Kisah Para Rasul ya. Saya lebih memilih ke Inggrisnya dibanding ke bahasa Indonesianya. Kalau Indonesianya dikatakan Kisah Para Rasul, tapi kalau di English dikatakan The Acts of the Apostles. Acts itu artinya perbuatan, bukan hanya kisah tapi perbuatan, apa yang dikerjakan oleh rasul-rasul pada awal, sebelum dan setelah pengangkatan Yesus Kristus ya. Sebelum pengangkatan Yesus Kristus dan setelah pengangkatan Yesus Kristus, saksi-saksi pengangkatan Yesus Kristus. Jadi mereka juga menyaksikan pengangkatan Yesus Kristus. Kalau umat Islam mengatakan Yesus tidak pernah mati, Yesus tidak pernah dikubur, dan Yesus tidak pernah diangkat, bukti sejarahnya adalah banyak orang yang menyaksikan penyaliban Yesus, penguburan Yesus, dan kebangkitan Yesus. Bahkan pengangkatannya pun sama-sama disaksikan, bukan hanya oleh murid-muridnya, tapi oleh seluruh banyak orang saat itu yang menyaksikan. Bahkan dia sendiri mengatakan seperti ini, apa yang engkau lihat anak Tuhan ini diangkat adalah sama seperti halnya engkau akan melihat anak Tuhan akan turun ke bumi untuk yang kedua kalinya ya. Chapter 1 verse 1 ya. Kita akan membedah satu demi satu kata per kata dari kitab ini. Mungkin kita tidak akan bisa penuh menyelesaikan chapter 1 ya. Satu perikop ini adalah hanya dua verses ya, verse 1 dan verse 2. The former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach. Theophilus yang budiman, di dalam bukuku yang pertama sudah kuterangkan semuanya yang dilakukan dan diajarkan oleh Yesus sejak ia mulai pekerjaannya. The former, kenapa dikatakan the former? The former itu artinya yang telah terjadi, yang sudah, itu past tense ya. The former, atau kalau Indonesia itu mentahnya dikatakan mantan, former, bekas, istilahnya yang sudah terjadi. Apa yang sedang atau yang sudah terjadi pada waktu itu ya. Kadang-kadang kita kalau di dalam suatu kejadian, misalnya sekarang ini tahun 2021 ya, ada sebuah newspaper atau surat kabar atau sebuah kejadian yang dikatakan seperti ini. Dalam surat kabar itu dikatakan kejadian yang sebelumnya, sebelum tahun 2021 ini. Nah, kita mesti cari tahu ya, sebelum tahun 2021 ini ada kejadian apa? Apalagi apa saja yang sudah terjadi. Nah, itu yang sedang kita cari. The former three T's. Apa yang sudah terjadi
seperti itu. Tidak mudah untuk hanya bisa mengatakan, oh iya udah kejadian, tanpa melihat kembali. Di dalam Alkitab, satu persatu kata demi kata itu berarti, ya, ada maknanya. Kenapa terjadi? Di dalam Alkitab menerangkan Alkitab yang lain, antara referensi satu dengan referensi semuanya. Bagaimana menjelaskan Alkitab? Ada di dalam Alkitab juga. Di dalam hal ini, the former treatise itu ada di dalam Luke 1 ayatnya 3 dan 4, ya, yang mengangkat Theophilus. Siapakah Theophilus ini? Kenapa disebutkan di dalam Lukas dan juga di dalam Acts 1, kisah para rasul ini? Siapakah sebenarnya Theophilus? Dan apa makna nama Theophilus? Ya, kalau kita melihat di Greeknya atau di bahasa Yunaninya, Theophilus itu artinya adalah teman Tuhan, friend of God, atau love by God. Kita adalah Theophilus yang kesekian. Kita adalah teman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang love by God, yang disayang, yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menjadikan sesuatu atau menamakan seorang secara kebetulan. Tuhan sudah mencatatnya, memplanningkannya sebelum dunia ini terbentuk. Siapakah Theophilus? Ya, Theophilus, kalau kita melihat di buku sejarah mana aja ya, itu ada di Josephus, ada di buku Josephus yang keempat, atau di buku-buku sejarah yang lainnya. Bisa dicari di Dex, ya, di komentari Dex. Theophilus dikatakan sebagai seorang yang terhormat, bahkan diadreskan itu sebagai most excellence. Kalau di British, di European, most excellence itu ditujukan kepada seorang hakim tinggi. Ya, Lukas dalam hal ini bukan orang biasa. Lukas dikatakan sebagai seorang physician atau dokter. Tapi dokter macam apa yang mengenal atau bersahabat dengan seorang yang maha agung, seorang yang di dalam kehakiman tinggi? Pasti bukan hanya sekedar dokter-dokter umum yang ada di rumah sakit. Ya, kalau saya bisa menduga, Lukas adalah seorang surgeon general. Kalau di Amerika dikatakan surgeon general. Kalau di Indonesia saya kurang tahu apa namanya. Ya, Theophilus dikatakan sebagai most excellent. Ya, yaitu sebuah jabatan Romans itu kerajaan Roma pada saat itu. Ya, kenapa Lukas harus menjelaskan, atau kalau sekarang kita katakan menginjili Theophilus? Kalau kita di dalam Alkitab, Matthew, Mark, dan Luke dikatakan kalau kita bisa mengambil akarnya atau kepalanya, maka seluruh isi rumahnya bisa kita kuasai. Dalam hal ini, Theophilus adalah seorang mahkamah tinggi. Kalau Lukas bisa menyelamatkan, istilahnya menginjili Theophilus, menjelaskan mengenai Yesus Kristus, Yesus Kristus, kematiannya, kenapa Yesus ini dilahirkan, atau siapa ini Yesus Kristus, maka akan
besar pengaruhnya di dalam politik di Roma waktu itu. Sama halnya dengan di Indonesia. Sekarang Indonesia memiliki satu Kapolri yang Kristen katanya. Kalau kita bisa memiliki satu pengaruh besar, maka satu posisi yang satu ini aja bisa mempengaruhi seluruh rumah atau seluruh warga dari Indonesia, terutama Jakarta. Seperti itu. Nah, of all that Jesus began, apa yang Yesus Kristus telah ajarkan, to do and to teach. Jadi kita bukan hanya memproklamirkan, bukan hanya berkhotbah, tapi juga menerangkan, tapi juga melakukan, mengajari. Memang benar, faith come by hearing, hearing by the word of God. Iman datang melalui pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita hanya mendengar tanpa melakukan iman tersebut, maka iman tersebut akan mudah untuk diambil oleh burung liar. Ya, seperti di Matius 6 dan 7 ya, mengenai seeds, mengenai seeds itu bibit ya. Jadi kita tidak hanya berkhotbah, tidak hanya menerangkan, tidak hanya menjelaskan, tapi kita juga mengajarkan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya ngomong doang atau omong doang, tapi justru kita lakukan. Saya dengar beberapa hari lalu mengenai seorang yang mengaku sebagai Kristen, sebagai pengkhotbah, dan selalu berdebat dan selalu berapologetik mengenai Alkitab, mengenai Tuhan kita Yesus Kristus, tapi gak pernah bayar kalau makan di warung ngutang melulu. Itu tidak mencerminkan perbuatan Yesus Kristus. Jadi kalau kita cuma ngomong doang tanpa mengerjakan, maka the book of Acts 1 ini tidak berlaku untuk kita. Semua ayat di dalam Alkitab adalah petunjuk untuk kita selama hidup sebelum kita mati. Dikerjakan, diajarkan. Kita tidak bisa mengajarkan anak kita kalau kita tidak mengerjakannya. Kita tidak bisa mengajarkan anak kita untuk membaca Alkitab kalau kita tidak mengerjakannya. Kita tidak bisa melakukan atau mengajarkan kepada anak kita bagaimana kita harus berbuat kepada sesama kalau kita tidak melakukannya. Seorang murid, seorang anak lebih melihat, mempelajari apa yang gurunya atau orang tuanya kerjakan daripada apa yang mereka keluarkan dari mulut. Begitulah murid belajar, dan begitulah anak-anak belajar. Ya, jadi kita bisa jelas pekerjaan, the former treatise ini apa? Have I made, yang sudah dikerjakan, yang sudah saya perbuat. Oh Theophilus yang maha agung, yang most excellent, of all that Jesus began both to do and teach. Apa yang diajarkan dan apa yang diajarkan dan apa yang dikerjakan. Itu baru verse 1 aja, baru ayat 1 aja. Itu baru ayat 1. Yang kedua, kita masuk ke ayat kedua. Until the day in which he was taken up. After that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen,
sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum ia naik ke surga, dengan kuasa Roh Allah ia memberi petunjuk-petunjuk kepada rasul-rasulnya yang terpilih. Sebenarnya translate-nya ini kurang tepat ya. Bukan dengan kuasa Roh Allah, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Karena sudah dikatakan di sini Holy Ghost. Ia memberi petunjuk-petunjuk kepada rasul-rasulnya yang terpilih. Sampai pada hari dia diangkat. Siapa yang diangkat? Yang dimaksud di sini Yesus Kristus. Hanya ada satu orang di sini yang diangkat, yaitu Yesus Kristus. Sampai pada hari dia diangkat ke surga. Dan sebelum ia naik ke surga, dia naik ke surga dengan kuasa Roh Kudus. Dia menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Dia menghidupkan Lazarus yang sudah mati dengan kuasa Roh Kudus. Dia mengusir setan-setan, legion, itu dengan kuasa Roh Kudus. Apapun yang Yesus kerjakan dengan kuasa Roh Kudus, seharusnya begitu juga halnya dengan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, meskipun itu tawa, gembira, ya, harus dengan kuasa Roh Kudus. Apakah semua Kristen, semua orang Kristen, umat Kristen itu memiliki kuasa Roh Kudus? Tidak. Karena banyak orang Kristen yang tidak mengenal siapa Roh Kudus ini. Mereka cuma dengar, mereka cuma baca di Alkitab, tapi tidak pernah mengenal Roh Kudus ini. Bagaimana mereka bisa mengenal Roh Kudus kalau Yesus Kristus sendiri mereka tidak kenal? Mereka hanya dengar, mereka hanya ucapkan. Bagaimana engkau bisa mengenal Yesus Kristus kalau engkau tidak memiliki hubungan langsung dengan Yesus Kristus? Bagaimana engkau bisa memiliki hubungan langsung dengan Yesus Kristus kalau tidak pernah terlahir kembali dengan Roh-Nya? Teman-teman Kristen, teman-teman lahir baru, berbahagialah kita karena kita bisa memiliki kuasa Roh Kudus bila engkau percaya dan bila engkau mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai pada hari dia diangkat ke surga. Sebelum ia naik ke surga, dengan kuasa Roh Kudus, ia memberi commandments. Commandments itu bukan hanya petunjuk. Commandments itu adalah sebuah perintah. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan hanya sebagai petunjuk. Kalau di dalam bahasa Inggris, commandments itu perintah. Perintah karena plural ya, pakai s, commandments. Perintah-perintah kepada apostle, kepada rasul-rasulnya yang dia pilih, kepada orang-orang yang dia pilih. Nah, berarti cuma rasul-rasul aja dong yang terpilih. Bagaimana dengan kita? Kita adalah orang-orang terpilih. Kalau kita melihat apostles, masuk ke dictionary-nya, apostles, masuk ke Alkitab dictionary Bible, apostles adalah orang-orang yang terpilih. Coba lihat hurufnya. Hurufnya A-nya itu A kecil, bukan A besar. Apostles, A kecil dan jamak. Ya. Artinya yang harus diartikannya adalah orang-orang yang dia pilih. Siapa yang dipilih? Anda adalah orang-orang yang Tuhan sendiri pilih. Kalau Tuhan nggak pilih kalian nggak bisa melayani. Kalau kalian nggak dipilih sendiri oleh Yesus Kristus, kalian tidak akan mengerti apa yang kalian baca dalam Alkitab. Kalian tidak akan merasa kesulitan untuk fellowship bersama teman-teman lainnya, membaca Alkitab.
memahami Alkitab, mendalami Alkitab, dan melakukan Alkitab. Yang paling sulit adalah melakukan Alkitab. Baca gampang, baca kayak kereta saya juga bisa, tapi apakah saya ngerti apa yang saya baca? Setelah saya mengerti apa yang saya baca, apakah saya benar-benar memahami apa yang saya baca? Apakah saya benar-benar menguasai apa yang saya baca? Nah, setelah itu, apakah saya bisa mengajarkan? Saya tidak akan bisa mengajarkan kalau saya tidak melakukan Alkitab. Tidak semua orang bisa menjadi guru. Tidak semua orang bisa menjadi pendeta. Tidak semua orang bisa berkhotbah di depan mimbar. Karena tidak semua orang bisa mengerjakan Alkitab. Ngomong doang sih gampang. Ya. Commandments, perintah-perintah, bukan hanya petunjuk kepada orang-orang yang Dia pilih. Ya. Di sini dikatakan, ya, konsep dari ayat yang kedua ini adalah sebelum kita memahami perbuatan-perbuatan apa saja yang apostle, apa yang rasul-rasul kerjakan, kita harus memahami dulu tiga hal yang kita pahami. Mengapa saya membawa the book of Acts ini, bukan membawa Matthews, Markus, Yohanes atau Lukas? Karena saya mengajak Anda untuk masuk lebih dalam pengkajian Alkitab, kata demi kata, ya, line upon line, precept upon precept, one by one. Satu, mengapa Tuhan kita harus menurunkan Yesus Kristus ke bumi? Mengapa? Itu yang harus kita mengerti. Itu PR ya. Itu PR buat teman-teman semua. Mengapa Elohim harus menurunkan Yesus Kristus sendiri ke bumi? Yang kedua, mengapa Yesus Kristus harus mati? Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa Yesus Kristus harus diangkat kembali? Ya, kenapa harus mati? Kenapa ini yang susah nih? Kenapa harus mati? Harus menderita? Udah menderita selama 3 malam, kenapa harus bangkit? Apa maksudnya dia harus bangkit? Itu nanti PR-nya untuk minggu depan kita akan bahas ke verses yang ketiga. Karena verses yang ketiga itu memiliki makna lagi yang berbeda. Kita akan jalan satu persatu. The former treatise. Kenapa dikatakan former? Formernya yang mana? Ya. Penjelasannya kalau Anda melihat di buku yang lebih lengkap itu ada di Lukas 1 ayat 3 dan 4, terutama ketiga. Theophilus, kenapa dia mention Theophilus? Siapa Theophilus? Dan siapa yang menulis the book of Acts ini? The book of Acts, kalau nggak salah hampir 40% itu ditulis oleh Lukas. Ya, banyak ada juga buku-buku yang tulisan-tulisan Lukas di Korintus 1, Korintus 2, ya ada beberapa tulisan Lukas. Jadi di sini yang kita harus mempelajari, ini tulisan siapa? Ini siapa yang menulis? Bukan semua kisah-kisah para rasul ini Paulus yang menulis.
Nanti akan saya jelaskan ini tulisan siapa, ini tulisan siapa, dan apa maksudnya. Oke. Dan apa yang Yesus telah kerjakan dan ajarkan. Apa saja yang Yesus ajarkan. Karena dikatakan dalam Matius, apa saja yang aku kerjakan, kalian bisa mengerjakannya bahkan lebih hebat lagi. Apa yang dimaksud dengan lebih hebat lagi? Yesus mengatakan karena aku pergi ada di tempat Bapa, ada di sebelah kanan Bapa. Kenapa kita harus bisa melakukan yang lebih hebat lagi? Sekarang coba kita lihat, zaman Yesus dulu nggak ada Zoom meeting, ya. Zaman Yesus dulu nggak ada cellphone, nggak ada WA. Zaman Yesus dulu nggak ada internet. Sekarang kita bisa khotbah ke seluruh dunia tanpa kita harus keluar dari kamar kita. Sekarang kita bisa berkhotbah ke seluruh dunia, bahkan didengar berulang-ulang, disaksikan berulang-ulang, dari orang yang paling kecil sampai orang yang paling besar, melalui internet, melalui media YouTube. Yesus nggak bisa begitu. Makanya kita harus melakukan yang lebih hebat lagi. Kalau dulu Yesus cuma bisa mengusir roh jahat, legion, itu di saat itu aja. Tapi sekarang Anda bisa melakukan mengusir roh jahat hanya dengan melalui telepon, hanya dengan melalui Zoom meeting. Luar biasa. Apa yang kita kerjakan saat ini sebenarnya lebih hebat dari apa yang Yesus telah perbuat. Jangan mudah berterima kalau ada yang mengatakan sudah tidak ada mukjizat lagi. Yesus terang-terang mengatakan apa yang aku kerjakan saat ini, sekarang ini, apa yang kamu lihat, engkau bisa melakukan lebih hebat lagi. Kalau Yesus hanya bisa melakukan mukjizat di satu tempat, kita harusnya bisa melakukan mukjizat di banyak tempat. Kalau Yesus bisa menghidupkan orang mati di satu tempat, kita seharusnya bisa menghidupkan orang mati di beberapa tempat. Apa yang Yesus kerjakan seharusnya kita melakukannya lebih hebat lagi. Itu perintah, itu commandments-nya, itu perintah kepada mereka, orang-orang yang Dia pilih. Pak Dani adalah orang yang dipilih Tuhan. Pak Hans adalah orang yang dipilih Tuhan. Ibu Maya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Om Bram, Ibu Lia, Apiang, Kodek, Sekar, Ibu Nela adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Masalahnya adalah kalian tidak mengimani apa yang kalian baca. Sulit memang mengimani apa yang kalian baca. Padahal Yesus terang-terang sudah mengatakan, I give you the power and the authority over heaven and earth. Saya berikan kamu kuasa atas apa yang di bawah langit dan apa yang ada di bumi. Over heaven and earth. Apa yang ada di langit dan di bumi. Kita sudah diberi kuasa. Masalahnya, percayakah kalian? Imankah kalian? Percaya gampang, tapi bagaimana mengimaninya? Wah, gak pede aku. Jangan lihat pedenya, tapi lihat pekerjaan Kristus. Kristus sudah melakukan, maka imani. Kalau Kristus bisa kerjakan, saya juga bisa kerjakan. Jangan melihat kalian masih muda. Jangan melihat saya masih kecil, saya masih baru. Jangan lihat di situ, tapi lihat besarnya pekerjaan Kristus. Kalau kita cuma melihat diri kita sendiri, maka kita ini gampang diinjak-injak. Tapi kalau kita melihat pekerjaan Kristus, maka kita bisa maju dan mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Ya. Jadi
Yang kedua, melalui Roh Kudus, ya, kita diberikan perintah. Kita sudah diberi Roh Kudus, maka kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena nomor satu, kita adalah orang-orang terpilih. Nomor dua, kita sudah diberikan Roh Kudus agar kita bisa berkuasa. Ya, itu aja ayat 1 dan ayat kedua. Ayat ketiga dan keempat kita akan bahas minggu depan. PR-nya 3 hal. Mengapa Elohim menurunkan Yesus Kristus ke bumi? Yang kedua, mengapa Yesus Kristus harus mati? Yang ketiga, PR-nya, mengapa Yesus Kristus harus diangkat? Oke, itu aja ya. Kita akan tutup dulu, setelah itu kita akan ada tanya jawab. Ya. Bapakku yang di surga, terima kasih Engkau telah mengurapi acara ini. Urapi juga teman-teman yang mendengarkan, Tuhan. Tuhan, aku meminta agar Engkau memberikan kuasa-Mu, memberikan wisdom, the wisdom of God. Berikan juga Tuhan the knowledge, ya, karena kami tidak mau menjadi orang dungu seperti yang Hosea 4:6 katakan. Kami tidak mau menjadi orang dungu. Kami mau menjadi orang yang cerdas mengenai firman-Mu, Tuhan. Tuhan, bantu kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya membicarakan, tapi benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2 ini. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus semua teman-teman di sini dengan darah Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Silakan kalau ada yang mau tanya. Yang PR-nya jangan ditanyain ya, itu PR ya. Kalau PR-nya nanya di sini itu namanya curang. Ayo silakan. Saya tanya PR-nya, Bu. Oh, namanya curang. Iya, Sekar juga gitu katanya. Pengen tahu jawaban nomor 2 apa sih? Oh, saya mau tanya, Bu. Boleh, Om Bram. Ini Pak Kiai Ibu sudah nanya makan. saya gimana sih? Iya, Ibu sudah makan? Belum, Pak. Baru minum Iya, kopi. semoga Ibu. Oh iya, makan biar kuat. Ya. Silahkan adik-adik atau yang lain mau bertanya. Silahkan. Ini apa namanya? Lebih menguatkan apa yang disampaikan Bu Lindsay mengenai ekspositorinya itu tadi. Jadi saya mengalami bagaimana rasanya diangkat anak ya. Kalau diangkat anak, dipilih oleh Tuhan secara tidak kasat mata, kayaknya kadang-kadang normal ya, kadang-kadang kita menggunakan kuasa Tuhan itu gimana ya caranya ya gitu ya, seperti itu. Secara jasmani saya pernah diangkat anak karena beliau sangat suka dengan hasil pekerjaan saya yang saya lakukan. Waktu itu saya diangkat anak sama guru besar kedokteran di Brawijaya itu karena dia sangat puas sekali tentang apa yang saya kerjakan. Ketika pengakuan itu didengar oleh orang-orang bedah ya, Departemen Bedah Rumah Sakit Saiful Anwar dan kedokteran di Universitas Brawijaya, tanpa Prof. Widanto, namanya Profesor Widanto, itu saya masuk ke ke Brawijaya sampai ke rektorat, itu orang tuh menghargai saya gitu ya,
oh Pak Dhani, silahkan Pak, apa yang diperlukan, hal-hal seperti itu. Jadi kuasanya Roh Widanto itu seperti melekat di dalam diri saya. Nah tadi saya sempat saya pikir Bu Linci bilang, Pak Dhani pilihan, Pak Bram pilihan, ya masing-masing kita dipilih oleh Tuhan jadi anaknya. Kemudian saya pikir lebih lanjut, gimana ya caranya menggunakan, kan aku anaknya Tuhan, kuasanya Tuhan itu bisa lebih besar lagi, saya gunakan gimana caranya. Nah, tadi sempat saya dapat rema untuk dituntun ke arah sana. Mungkin kita semua akan menjawab bahwa lebih tekun, lebih erat melekat dan sebagainya, hal seperti itu. Karena kita terkendala oleh dosa yang melekat dalam diri kita, gitu ya. Namun perjuangan itu harus lebih keras lagi kita bergumul sama Tuhan. Betapa luar biasanya kalau kita benar-benar bisa mewujudkan kuasa Tuhan yang menyertai kita, yang besar itu. Seperti itu. Nah, saya sih masih kecil, merasakannya masih kecil gitu ya. Kalau mendekat orang-orang yang nggak bisa diajak ngomong, orang gila dan sebagainya, ternyata bisa saya ajak komunikasi. Itu masih saya kadang-kadang heran, tapi kayaknya masih belum apa-apa gitu ya. Belum apa-apa. Nah, kalau benar-benar menggunakan itu, seperti Bu Linci bilang, kita anak Tuhan yang dipilih, anak loh. Anak raja segala raja yang menciptakan langit dan bumi. Waduh, betapa hebatnya. Nah, ini tantangan PR yang lebih besar lagi yang disampaikan Bu Linci kepada kita semua. Kita harus mampu, ya, kita semuanya harus mampu ini. PR yang luar biasa ini harus kita kerjakan. Terima kasih Bu Linci, berkatnya luar biasa, Bu. Terima kasih. Amin, Pak Dhani. Amin, Ya. Pak Dhani. Oke, sambil menunggu teman-teman bertanya, sambil memikirkan pertanyaan, saya ingin tambahkan. Ya, memang apa yang dikatakan Bu Lin tadi ya, dalam ekspositori itu, setiap kata itu punya arti masing-masing. Jadi ketika itu ditulis tidak hanya merangkai kata-kata, tapi itu ada maksud ya. Tadi dalam terjemahan yang Bu Lin tadi itu, terjemahan sehari-hari itu dikatakan Theophilus yang mulia. Sedangkan di dalam terjemahan yang lain itu Hai Theophilus. Nah, kata hai atau Theophilus itu bukan sekedar ditulis gitu. Ya, dalam terjemahan yang tadi Bu Lin tampilkan, Theophilus itu berbicara tentang nama. Jadi nama itu penting bagi Tuhan. Maka ketika Tuhan bertemu dengan seseorang, dia ganti namanya, dikasih namanya. Jadi nama itu penting, maka kita pun perlu untuk mengenal orang, menyapa orang dengan namanya. Jangan namanya Bram gitu, kemudian dipanggil si tiang listrik, nggak boleh. Karena namanya bukan tiang listrik gitu kan, atau si hitam gitu, jangan. Karena nama itu punya maksud. Nah di sini ya, kemudian kata hai itu artinya menunjukkan perhatian. Jadi kalau dalam bahasa Yunaninya kan ho Theophilus. Nah, kata ho itu dipakai di sana bukan sekedar, tapi itu sebuah penegasan supaya Theophilus itu memperhatikan apa yang ditulis oleh si Lukas ini sebagai temannya gitu. Nah, ketika dia panggil ho Theophilus itu panggilan yang akrab karena mereka posisinya sama. Jadi sebagai sahabat ya, dia panggil namanya dengan demikian supaya Theophilus perhatikanlah ungkapan sahabatmu ini tentang apa yang akan disampaikan gitu. Nah, jadi apa yang dikatakan Bu Lin itu betul sekali. Maka kenapa ada banyak hamba Tuhan yang bingung untuk berkhotbah karena dia ya itu cuma gitu-gitu doang. Padahal setiap kata itu bisa diekspos. Ya, kemudian kenapa ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen bosan? Itu lagi. Kenapa? Karena kamu tidak dapat sesuatu yang baru.
makananmu itu doang, makanya bosan gitu kan. Nah, coba belajar sendiri, jangan bergantung sama pendeta gitu. Tapi kamu minta Roh Kudus, ya, di dalam ayat yang kedua yang diekspos sama Ibu Lin tadi. Minta Roh Kudus supaya dikasih kemampuan untuk mengerti Tuhan gitu loh. Jangan hanya ikut pendeta. Jadi kalau pendetanya sesat, ya kamu ikut sesat gitu loh. Karena banyak penyesat sekarang, ingat, antikris itu datangnya dari kekristenan loh. Jadi kalau dia datang menyamar sebagai pendeta, kan bahaya tuh. Nah, banyak pendeta sekarang ini penyesat tuh. Coba perhatikan ajaran-ajarannya itu, nyeleneh aja kan. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Terima kasih Om Bram. Ya, Bu. Apiang, ada yang didapat nggak dari sini? Ada. Ya itu tadi kata Theophilus, bukan sekedar kata, betul kata Ibu sama kata Om Bram gitu. Jadi hati-hati kalau kita sebut nama ya. Kan kalau di satu suku kalau manggil orang kan enak banget. Hei anjing, sini lu. Ya. Itu orang Ambon itu, Bu. Orang Ambon ya. Iya. Iya, babi lu. Babi lu. Kita ini anak-anak Tuhan, hati-hati. Atau manggil sesama kita saudara orang Kristen. Nah, ngomanggilnya begini. Hei setan. Loh, kok setan? Kenapa setan ada di sini? Jadi hati-hati ya. Hati-hati kita memanggil orang. Semua diawali dari diri sendiri. Kalau kita mulai memanggil orang dengan kata-kata yang tidak terhormat, jangan kaget kalau orang lain juga akan menyebut kita dengan kata-kata yang lebih tidak terhormat lagi. Tapi kalau diawali dari diri kita sendiri untuk menghormati orang, nama orang, menyebut nama orang dengan hormat, maka orang lain juga akan melakukan hal yang sama kepada kita. Orang lain melihat kita. Ya, Ibu Nela boleh nanya? Silahkan Bu Nela. Iya Bu, makasih pengajaran yang sangat baik, sangat indah. Saya mau tanya, nah orang kan sering kali bertanya gini, kok kita dipilih? Kenapa kita dipilih? Sedangkan kita kan orang berdosa, nggak layak. Tapi kok kita dipilih Tuhan? Gitu. Jawabannya gampang. Mungkin. Jawabannya gampang sekali. Kenapa Ya, kita dipilih? tuh, kadang-kadang banyak orang yang nggak ngerti gitu. Ya. Gitu kan? Jawabannya gampang. Nah. Sebenarnya itu terserah Tuhan, itu kuasa Tuhan milik kita. Ya. Bukan karena kita paling cakep di rumah, bukan karena kita orang paling baik sekampung kita dipilih, tapi itu sudah menjadi otoritasnya Tuhan. Ya, kita tidak bisa bilang, Tuhan pilih si Mahmud dong Tuhan, nggak bisa. Iya, kadang-kadang orang selalu nggak bisa. Itu sudah menjadi otoritasnya Tuhan, otoriternya Tuhan. Ya. Kadang-kadang orang juga berpikiran gini kan, karena aku banyak baca firman nih, karena aku setia nih, karena aku maksudnya melakukan pekerjaan Tuhan, makanya saya dipilih nih. Karena saya banyak. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang berpikiran seperti itu gitu. Nah, apakah karena apa yang kita buat atau sedangkan kita dari kita lahir udah berdosa kan, jatuh dalam dosa. Iya. Tapi Tuhan, nah kadang jadi ini supaya lebih jelas gitu kan. Gitu. Terima kasih Kalau untuk saya mudah sekali untuk melihat apakah orang itu dipilih Tuhan atau tidak, yaitu lihat dari perbuatannya, lihat dari buahnya. Ya. Ya. Mungkin saya salah ya, tapi itu yang saya untuk saya seperti itu. Bagaimana orang itu dipilih atau tidak, bagaimana buahnya. Karena segala yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ya. Ya.
Siapa Mungkin dari- ada tambahan dari saya. Silakan Om Bram. Oh ya, pilihan. Seolah orang akan berpikir begini, seolah berarti Tuhan itu pilih kasih dong. Ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih dong, ya kan? Jahat kali Tuhan itu, pilih kasih dong, ya kan? Enggak. Tuhan itu memilih berdasarkan kriteria yang sudah Tuhan kasih. Tuhan kan kasih kriteria tuh, kasih jalan tuh, ya kan? Tuhan bilang percaya Yesus, iya kan? Dia utus Yesus datang kan, itu. Nah, lalu bagaimana kita dipilih? Tergantung kita sebenarnya mau nggak dipilih, ya. Contoh nih, pemain sepak bola itu semua orang diseleksi, tapi kamu benar-benar mau nggak membawa diri untuk bisa dipilih menjadi pemain? Nah, tergantung apa? Sama dengan tanaman. Tanaman itu dikasih pupuk, dikasih ini, dirawat. Nah, dia ambil nutrisi dari tanah, memproses buahnya. Mau nggak buahnya jadi bagus? Nah, gitu. Jadi Tuhan sudah kasih jalan, sudah kasih kriteria. Sekarang kita mau nggak untuk menyambut itu? Ya kalau nggak mau, ya nggak dipilih. Kan begitu. Nah, Tuhan kasih cuma satu jalan. Yesus Kristus. Kalau nggak percaya Yesus Kristus, biarpun Anda berbuat baik sekalipun, sorry, Anda tidak layak untuk dipilih. Kan begitu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, makasih Bu Lindsay, makasih Pak Bram dan Ya. Pak ini saling melengkapi. Ya, Oke. Oke. sama-sama. Bu Lindsay Ya, dan Pak Bram, Bu Lindsay dan Pak Bram mungkin dibantu buat teman saudara-saudara kita semua lebih kontekstual untuk ayat 4. Untuk ayat 4 lebih kontekstual supaya saudara-saudara kita yang yang hadir lebih memahami. Ini saya bacakan perlahan ya. Saya bacakan perlahan ya. Kita belum ke sana, Ada Pak. Katanya minggu depan Pak, karena itu PR-nya Pak. Ini sekarang baru 1 dan Enggak. 2 dulu. Oh, 1 dan 2 dulu. Oh, Iya. gitu. Iya. Belum ke sana, Pak. Kita 1 dan 2 dulu. Iya, tadi saya ngikuti. Loh, kok saya pikir sampai 11 tuh tadi. Iya. Ya, Pak. Ya. Kalau eksposisi Ya, itu ayat 2 kan ada yang dalam ya. ya. Jadi, Di dalam ayat yang kedua, Ibu Lindsay sebenarnya sudah menjelaskan untuk dipilih itu ada pada ayat yang kedua pun sudah terekspos di situ. Iya. Makanya saya tadi, loh, Iya. kok belum mendarat banget ya. baru Iya, dua ayat, ya kan? Pak. Iya. Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus, ya kan? Nah, Roh Iya. Kudus itulah yang mendorong kita. Nah, sekarang tadi Bu Lin juga singgung soal suara hati, iya kan? Itu loh. Nah, bukan Pak ini ya, bukan Bu Lin ya, tadi dari sesi pertama itu Pak Dani, ya kan? Nah, kadang kita tidak mau dengar itu. Sebenarnya orang-orang Muslim itu sudah tahu suara hatinya, sudah bilang bahwa Yesus, tapi ya karena roh mereka belum keluar dari ikatan iblis ya, yang adalah Allah SWT itu ya itu tetap ngeyel gitu. Tapi ada waktunya mereka akan ditolong kan begitu. Fatur, ada yang mau ditanya? Nanti karena kamu tadi datangnya telat, bisa ikutin lagi di ulangannya ya. Cuma sedikit kok, cuma 2 ayat. Tapi Iya. memang penjabaran kalau expository itu kadang 1 ayat itu bisa 1 jam. Kalau saya dulu menjelaskan 1 ayat itu bisa 1 jam untuk menjelaskannya karena referensinya banyak sekali. Secara kebetulan di ayat 1 ini referensinya tidak sebanyak waktu saya mengupas Timothy. Ya, kita akan tutup sampai di sini ya. Saya akan selesaikan. Kalau mau ada yang biduan menyanyi lagi, aduh. Iya, kita akan menyanyi dulu. Fadila, kita nyanyi. Hore. Ore, ayo. Terima Oke. kasih. Kita akan nyanyikan Terima Kasih Tuhan.
untuk kasih setiamu alami dalam hidup. Terima Kasih Yesus untuk untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Maafkan Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk Kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus atas anugerah yang hari ini Tuhan adakan Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus kebaikan-Mu sepanjang hidup. Kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur berbagi. Terima kasih Yesus buat anugerah yang hari ini. Tuhan adakan syukur berbagi. Yesus buat anugerah yang hari ini. Tuhan adakan syukur berbagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sebelum kita pergi, jangan lupa PR-nya. Sampai minggu depan. Oke. 3 PR 1 minggu. Kenapa Elohim menurunkan Yesus ke bumi? Kenapa Yesus harus mati? Dan kenapa Yesus harus dibangkitkan kembali? PR-nya 3, jawabannya banyak sekali. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih pujiannya. Terima kasih Oke, partisipasinya. sama-sama. Semoga Saya bisa pamit memberkati. persiapan untuk Oke, khotbah selamat juga. beraktivitas. Selamat hari
hari Minggu. Oke, Tuhan Yesus Jangan lupa berkati. istirahat ya. Oke, yuk, dadah.